Siang sama tentu ya. Pada kesempatan siang kali ini saya akan bawakan materi tentang ventilasi mekanik dasar. Jadi ventilasi mekanik dasar adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan ventilator, gitu ya. Buat teman-teman semua yang sudah terbiasa menggunakan ventilator ya, yang dinas di ICU, ini penyesuaian ya sedikit ya. Tapi buat teman-teman yang nggak pernah pegang ventilator, nah ini butuh effort ya. Tapi nggak usah khawatir ya, karena saya akan mulai dari basic banget ya, dari dasar ya, gitu. Ini sudah ya. Nah, teman-teman semua, setelah kita mempelajari materi ini ya, harapannya teman-teman bisa memahami ya konsep dasar dari ventilator. Nah, kalau kita bicara konsep ya, dari mulai pengertian, ya, sejarah, indikasi, tujuan, serta komplikasi ya, dari penggunaan ventilator. Nah, di pokok bahasan yang kedua, kita masuk ke pengaturan atau setting daripada ventilator. Jadi, apa sih yang pertama kali kita atur, kita setting di ventilator, gitu ya? Jadi, yang kita atur, kita setting di ventilator adalah tipenya dulu. Ya, tipe ventilator. Mungkin kalau teman baca literatur ada namanya mandatory, ada namanya controlling, ada namanya limit. Nah, itu sama ya, itu tipe ya, gitu. Di mana tipe ventilator itu ada dua. Satu tipe volume dan tipe pressure. Clear ya? Nah, setelah tipe ini kita tentukan, berikutnya kita masuk ke mode ya, atau mode ya. Mode dasar daripada ventilator. Nah, di pelatihan ICU dasar ini, saya akan bahas mode dasar ya. Di mode dasar itu ada tiga. Ada kontrol, ada SMP, dan ada spontan. Gitu ya. Untuk mendukung tipe dan mode, nanti ada namanya parameter setting. Parameter setting contohnya apa sih? Volume tidal, pressure, RR, fraksi oksigen, IR rasio, PIP, pressure support, ya. Itu disebut dengan parameter setting. Ya. Nah, parameter setting ini ditentukan berdasarkan mood-nya, ya, gitu. Yang ketiga, kita bahas bagaimana ventilasi mekanik pada pasien ARDS, ya. Kenapa kita bahas nih ARDS ya? Karena memang beda ya pasien dengan ARDS ya dengan pasien lain pada umumnya ketika terkait setting daripada ventilator, gitu ya. Nah, bedanya di mana? Nanti kita bahas lah ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang ventilasi mekanik ya? Kenapa sih kita harus belajar ventilator? Ventilator ini kolaborasi, tapi kan perawat ICU yang standby ya, yang terus-menerus ya, bersama dengan pasien yang terpasang ventilator. Jadi harus ngerti lah ya, bagaimana konsepnya dan cara mengoperasionalkan ventilator. Gitu. Oke, kita mulai dari pengertian dulu ya. Apa sih pengertian dari ventilasi mekanik ya? Gitu ya. Mungkin teman-teman kalau baca literatur banyak lah pengertian dari ventilasi mekanik. Nah, di sini ya eh, saya ambil kesimpulan ventilasi mekanik adalah sebuah metode ya untuk membantu atau menggantikan. Gitu ya. Nah, kata menggantikan ini diartikan mengambil alih ya. Mengambil alih apanya? Mengambil alih proses napas spontan. Proses pengambil alihan napas ini bervariasi. Bisa total ya, diambil alihnya, bahkan bisa sebagian. Ya. Makanya status bantuan ventilator itu ada dua. Ada support dan mandatory. Support hanya membantu, mandatory mengambil alih gitu ya. Alatnya adalah ventilator. Oke, kita belajar sejarah ya dari penggunaan ventilator. Ventilator yang ada di tempat saya, di tempat teman-teman semua, dulunya tidak seperti ini ya. Pernah mengalami evolusi atau perubahan.
Dan pertama kali ventilator diciptakan itu adalah bertekanan negatif. Negatif pressure ventilator ya. Yang disebut dengan iron lung ya. Setrika listrik ya. Setrika paru, setrika listrik. Dan pertama kali ventilator itu diciptakan bertekanan negatif. Negatif pressure ventilator. Gitu ya. Jadi tekanan negatif adalah tekanan yang diberikan di bawah 1 atmosfer ya. Gitu ya. Karena ini sesuai dengan fisiologis pernapasan. Jadi napas kita ini melakukan tekanan negatif ya. Hisap gitu ya. Pasiennya tidak diintubasi ya, non invasif. Pertama kali digunakan di rumah sakit anak di Boston ya, tahun 1928. Dan dipakai besar-besaran pada saat ada wabah polio ya, tahun 1940 sampai 1950. Dan terjadi perubahan ya dari tekanan negatif menjadi bertekanan positif itu semenjak tahun 1955 ya, di rumah sakit umum ya di Massachusetts ya. Massachusetts itu Amerika ya, Boston Amerika ya. Jadi ini Amerika pionir lah ya dalam pembuatan ventilator. Sampai dengan saat ini, jadi ventilator itu tidak lagi bertekanan negatif sejak tahun 1955. Berubah menjadi bertekanan positif. Artinya apa tekanan positif? Di mana ventilator itu meniup, ventilator itu mengalirkan gas. Clear ya? Gitu. Nah, dulu ini contoh ya ventilator bertekanan negatif. Saya juga belum pernah lihat secara langsung ya. Lihat di Google ya. Seperti ini ternyata dulu ventilatornya ya. Nah, ini ada pasien-pasien yang dirawat di ICU ya. Tuh banyak nih. Ada wabah polio ya. Nah, ini adalah video ya dari penggunaan ventilator bertekanan negatif ya atau iron lung. Jadi, ini yang membuat tekanan negatifnya tuh di sini ya. Di vakum tuh ya, mesin ya yang membuat tekanan negatif. Nah, ini pasiennya. Kebetulan pasiennya bisa sadar sadar ya. Bisa bicara ya. Cuma napasnya lumpuh gitu ya. Nah, jadi ini yang membuat tekanan negatif ya dari mesin yang di bawah gitu ya. Cuma kalau pasien pakai ventilator ini, bayangkan ya, mau memandikan kita mau bagaimana ya, sementara pasien itu masuk ke dalam sini. Misalnya mau CPR, mau RJP, susah ya, karena pasiennya masuk ke dalam sini, gitu ya. Karena sulitnya perawatan pasien dengan penggunaan ventilator bertekanan negatif seperti ini, ya, akhirnya dibuat yang bertekanan positif. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh yang lain masih banyak ya. Oke, kita masuk ke indikasi dari ventilasi mekanik ya, indikasi daripada ventilator. Teman-teman kalau baca buku, ya, baca literatur banyak ya. Indikasi ventilator apnu pasiennya. RR di atas 40, sianosis, obstruksi jalan napas, GCS kurang dari 7 ya. Asidosis dan alkalosis berat, banyak lah ya. Nah, ini saya buat simpel, saya ambil dari ICCM ya, tahun 2018. Di mana indikasi dari ventilator itu ada 3. Pertama adalah kegagalan oksigenasi, kurang oksigen ya. Manifestasi klinisnya terjadi hipoksi, sianotik ya. Gitu. Bisa juga pasien apnu ya. Nah, ini terjadi bisa dikarenakan P&Q mismatch. Antara ventilasi sama perfusi nggak match. Contohnya gini, pada pasien shock ya, ventilasinya nggak ada masalah. Terjadi kegagalan sirkulasi, kegagalan perfusi, pasiennya shock, oksigen nggak sampai ke sel ya. Gitu. Yang kedua adalah penurunan fungsi residu daripada fungsional residu kapasitas paru-paru ya. Nah, kita tahu ya, fungsi residu kapasitas merupakan indikator oksigenasi di tingkat alveolar. Jadi kalau misalnya pada pasien dengan gangguan paru berat, ya, berpengaruh terhadap penurunan fungsi residu kapasiti ya, sehingga output oksigen yang dihasilkan dari proses difusi itu kurang ya gitu. Yang pertama gagal oksigen. Indikasi yang kedua adalah gagal ventilasi, di mana tuh
kadar CO2-nya itu berlebih, ya. Jadi gagal ventilasi adalah ketidakmampuan tubuh dalam mengeluarkan CO2 dengan normal. Jadi itu CO2-nya numpuk, ya, gitu di plasma, ya. Ini bisa terjadi gangguan daya napas, ya, abnormal dinding dada, dan kelelahan otot-otot pernapasan. Biasanya pasiennya terjadi hipoventilasi, napasnya lambat, ya. Yang ketiga adalah kegagalan menjaga potensi jalan napas. Nah, pada pasien GCS kurang dari 7, ya, selainnya terlalu banyak, anomali jalan pernapasan. Nah, ini high risk, ya, terjadi gangguan jalan napas, gitu. Indikasi dari ventilasi mekanik, gitu, ya. Ada 3 ini. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke tujuan, ya, atau target dari penggunaan ventilator. Nah, ini sangat tergantung dari indikasinya. Pada pasien hipoksik, tujuan dari ventilator adalah improve oksigenasi. Pada pasien dengan gagal ventilasi, bagaimana ventilator itu akan mengeliminasi CO2 dengan mengontrol ventilasinya. Clear, ya? Ventilator adalah alat untuk mengatur ventilasi pasien, kan? So, bisa saja dia, ya. Yang ketiga adalah membantu kerja otot pernapasan pada pasien yang terjadi peningkatan work of breathing, ya. Pasien retraksi, ya, capean, ya. Ventilator ini berguna untuk membantu, ya, gitu, kerja otot pernapasan. Oke, berikutnya kita masuk ke komplikasi dari penggunaan ventilator. Nah, walau bagaimanapun ventilator ini tidak fisiologis, ya. Kenapa saya bilang tidak fisiologis? Selain memberi manfaat, sekaligus resikonya tuh banyak. Berikut adalah komplikasi yang terjadi akibat dari penggunaan ventilator, ya. Pertama adanya pilih, ya, ventilator induced lung injury, terjadi pelukaan, ya, pada pasien yang terpasang ventilator. Nah, nanti kita bahaslah di slide berikutnya pilih, ya, macam-macam pilih. Kemudian gangguan karena peningkatan tekanan intratorak. Jadi gini teman-teman, ventilator itu meniup paru-paru, ya. Ventilator meniup paru-paru. Paru-paru ada di rongga torak, clear, ya. Gitu. Jadi ketika paru-paru ditiup, selain paru-paru itu mengembang, terjadi peningkatan tekanan intratorak. Nah, di dalam rongga torak itu bukan hanya paru-paru saja, ya. Banyak organ-organ lain seperti jantung dan pembuluh darah besar, gitu, ya. Itu akan berpengaruh. Jadi tiupan dari ventilator ini, ya, akan meningkatkan tekanan intratorak dan akan menghambat aliran darah balik pena yang ke jantung. Venous return-nya turun. Kalau venous return turun, maka darah yang sampai ke jantung turun. Darah sampai ke jantung turun, maka darah yang dikeluarkan dari jantung ke seluruh tubuh juga turun. Struk volume turun. Struk volume turun, cardiac output turun. Cardiac output turun, blood pressure-nya pasti turun. Jadi ventilator itu nurunin tensi. Clear, ya? Teman-teman udah belajar hemodinamik, kan? Gitu, ya. Kemudian yang paling dekat, ya, dari sirkulasi sentral, ya, itu adalah sirkulasi splanik. Jadi sirkulasi splanik adalah sirkulasi saluran pencernaan, ya. Jadi gara-gara dikarenakan supply stroke volume cardiac output kurang, maka supply ke sirkulasi pencernaan juga kurang, ya. Akhirnya terjadi apa? Stress ulcer. Kalau sudah stress ulcer, malnutrisi, gitu, ya. Oke, berikutnya psikotrauma, stres, ya. Ini buat pasien yang sadar, stres karena napasnya dibantu oleh mesin. Kemudian terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Nah, jadi gini, teman-teman. Ketika ventilator itu meniup paru-paru pasien, ya, apa yang terjadi? Tekanan intratorak meningkat. Tekanan pena sentral, CPP meningkat. Nah, jadi kan ada aliran darah otak, ya. Venous return dari otak itu akan kembali ke jantung, kan? Tapi karena tekanan CPP-nya tinggi, ya, otomatis aliran darah di otak itu akan terhambat, ngantri dia, ya.
Sehingga tekanan di atas tuh tinggi, tekanan di intrakranial tuh tinggi ya. Kemudian terjadi infeksi ya. ETT itu ya port the entry dari bakteri ya, dari virus. Jadi akan tendensi terjadinya infeksi pada paru-paru ya. PAP, ventilator associated pneumonia. Kemudian ventilator itu oksigennya bisa 21 sampai 100% ya. Nah, ketika pasien diberikan oksigen yang tinggi dan diberikan dalam waktu yang lama, maka oksigen ini bisa bersifat toksik ya. Gitu ya. Sehingga terjadi fibrosis di jaringan alveoli, rusak paru-parunya gitu. Makanya kalau oksigen 100% jangan kelamaan ya. Ada literatur yang mengatakan efek toksik dari oksigenasi itu bisa disebabkan oleh pemberian oksigen di atas 60% gitu ya. Itu bisa memberikan efek toksik. Jadi artinya apa? Makin tinggi kadar oksigen, makin dapat memberikan efek toksik gitu ya. Oke, ini macam-macam pilih ya. Ventilator induced lung injury. Bagaimana ventilator ini bisa menyebabkan perlukaan pada paru-paru. So, how about root cause analysis and strategi of prevention-nya ya? Bagaimana akar masalah dan bagaimana pencegahannya ya, strategi pencegahannya. Oke, masalah di mana? Masalahnya adalah di volume trauma. Trauma karena volume. Volume yang bagaimana yang bisa menyebabkan suatu trauma? Volume yang terlalu tinggi ya. Nah, volume terlalu tinggi ini disebabkan oleh tekanan ya. Tekanan menghasilkan volume. Berarti tekanannya tinggi juga, over distensi ya. Tekanan yang tinggi bisa menghasilkan volume yang tinggi. Volume yang tinggi bisa menyebabkan volume trauma. Jadi pencegahannya volume tidalnya jangan tinggi-tinggi. Use volume tidal rendah 4-8 per kilo. Kemudian masalahnya di mana? Atelek trauma, kempes ya. Paru-parunya kempes, kolap. Disebabkan oleh apa? Repeated recruitment and collapse. Tiupan yang terus berulang ya, terus-menerus. Jaga supaya parunya tidak kempes, yaitu dengan pemberian PIP, use high PIP ya. Kemudian masalahnya di mana? Biotrauma. Trauma biologis. Penyebabnya adalah mediator inflamasi. Contohnya apa sih mediator inflamasi? Yang paling sering adalah sitokain ya. Kinin, bakinin, histamin ya. Tapi yang sering adalah sitokain ya, yang menyebabkan distant injury. Nah, maka pencegahannya adalah volume tidalnya tuh rendah ya, 4-8. Jadi, kesimpulannya, volume tidal yang berlebihan ini bisa menyebabkan dua efek. Volume trauma dan biotrauma ya. Maka pencegahannya sama, use low volume tidal. Yang berikutnya adalah barotrauma. Trauma karena tekanan udara ya. So, tekanan udara yang bagaimana yang bisa menyebabkan suatu trauma? Tekanan udara yang tinggi, high pressure induced lung damage ya. Maka tekanan itu jangan tinggi-tinggi ya. Kita bisa lihat dari mana? Dari plateau pressure-nya. Plateau pressure adalah tekanan rata-rata di alveoli ya. Nah, itu harus kurang dari 30 untuk menghindari barotrauma. Kemudian oksigen toxic effect tadi udah kita bahas ya. Maka oksigen itu jangan terlalu tinggi ya. Sebenarnya saturasi 88-92% pun udah bagus ya. Nggak harus selalu 100% gitu ya. Nah, berikutnya akan saya bahas bagaimana perbedaan antara napas spontan dengan napas menggunakan ventilator. Nah, teman-teman, ini napas spontan ya saat inspirasi tekanan negatif, saat ekspirasi tekanan positif. Nah, saya ulang nih. Saat inspirasi kita hisap negatif, ekspirasi tiup positif. Nah, ini napas kita ya. Napas spontan. So, bagaimana pasien yang apnu? Pasien apnu diintubasi ya, sambung ventilator. Ketika pasien tersambung ventilator, maka ventilator akan meniup ya. Ventilator akan mengalirkan gas. Terjadi inspirasi. Dan ketika tiupan dari ventilator itu stop, beralih dari inspirasi ke ekspirasi. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih pasien pakai ventilator bisa napas? Karena ditiup oleh mesin, karena dialirkan gas.
Kenapa pasien terpasang ventilator bisa expirasi? Karena tiupannya di stop, ya. Saat inspirasi ditiup, ketika di stop terjadi expirasi. Karena expirasi pasif, ya. Gitu. Oke, lanjut. Basic term ventilator. Istilah-istilah yang ada di ventilator. Banyak ya, ratusan istilah. Cuma ini saya mau coba ambil 6 saja ya, yang paling sering ya. Pertama, volume. Jadi gini teman-teman, saat kita bernapas, ya, alveoli melakukan suatu proses difusi, menukar oksigen dan CO2 ya. Pada saat inspirasi ini butuh gas, ya. Dan gasnya ini harus dalam jumlah tertentu. Berarti kita bicara volume gasnya itu harus sesuai, nggak bisa volume gasnya itu kerendahan, ya, atau terlalu tinggi. Jadi volume gasnya ini harus terpenuhi, ya, sesuai. Itulah volume gas atau volume tidal. Volume gas yang diperlukan untuk 1 kali difusi, untuk 1 kali napas. Clear ya? Volume gas tidak serta-merta ini muncul di paru-paru ya. Nah, volume gas ini harus didorong, harus dihantarkan. Siapa yang mendorong? Yang mendorong volume tidal, volume gas adalah pressure. Clear ya? Pressure menghantarkan volume. Nah, volume tidal ini ketika dihantarkan ke paru-paru, ini berdasarkan waktu. Mau 1 detika, 1,5 detika, 2 detika, dan terus dia butuh waktu, ya, sehingga terjadi flow, aliran gas. Clear ya? Jadi aliran gas itu adalah volume tidal berdasarkan waktu. Nah, aliran ini harus lancar, teman-teman. Jangan ada yang menghambat. Bisa nggak terhambat aliran? Bisa. Oleh apa? Slam, sekret, ETT-nya ditergigit, ada air, ya, terus bronkospasme. Itu semua disebut apa? Resisten. Segala sesuatu yang bisa menghambat suatu aliran gas itu dinamakan resisten. Clear ya? Kalau resisten ini tinggi, menghambatnya itu banyak, maka paru-paru itu akan sulit mengembang. Volume tidalnya turun. Clear ya? Jadi hindari resisten yang tinggi. Kalau ada slam suction, kalau ada kinking tertekuk, bebaskan. Ya. Kalau digigit sama pasien, kasih apa? Opa, kasih gudel. Jangan digigit lagi pasiennya ya. Jadi ketika resisten tidak ada, ya, minimal, maka paru-paru itu akan mengembang. Paru-paru yang mengembang ini disebut dengan istilah compliant, ya, gitu. Jadi compliant itu pengembangan dari paru-paru, ya, gitu. Ketika terjadi mengembang, ya, ketika terjadi compliant, ketika paru-paru itu mengembang, pada kondisi itu akan terjadi perubahan volume. Nah, perubahan volume di paru-paru ini karena dipengaruhi oleh tekanan, gitu. Clear ya? Ingat, compliant ini ngembangnya paru-paru ini harus normal, ya. Jangan kecil, jangan terlalu rendah, ngembangnya kecil ya. Itu namanya kempes paru-parunya. Kalau ngembangnya kecil. Apa yang bisa menyebabkan paru-paru itu ngembangnya lemah, kecil? Biasanya ada leakage, ada bocor. Tuh, ini berhubungan semua ya. Apa yang saya sampaikan tadi, ini saling keterkaitan gitu ya. Jadi jaga jangan sampai leakage-nya banyak. Bocor itu ditoleransi ya, kurang dari 5% atau kurang dari 0,5 liter per menit. Lebih dari itu nggak boleh. Ya.
nanti paru-parunya komplainnya lemah. Volume tidalnya nanti kurang. Oksigennya kurang ya. Gitu. Clear sampai sini ya. Tuh, ini saya ambil yang intisarinya. Saya tadi bilang istilah ventilator itu banyak ya, ratusan. Static compliant, dynamic aerasi, plato, PMIN ya, konstanta, pressure airway ya, driving pressure, tidak pressure ya, leakage, terus ada konstansa balik ya, ada total PIP, ada pressure muscle, ada mechanical power, wow banyak lah ya. Ini kalau di saya taruh slide ini bisa ratusan slide ya. Kalau kita bahas satu persatu istilah-istilah yang ada di ventilator. Nah, teman-teman, inilah yang pertama kali teman-teman atur di ventilator. Ya. Kan teman-teman udah melakukan preparation interface ya. Sudah lakukan persiapan alat, sudah pemasangan breathing circuit, sudah dikalibrasi, sudah menentukan berat badan. Itu preparation interface. Ya. Itu pastilah teman-teman harus lakukan. Setelah preparation interface ini, teman-teman harus atur setting ya ventilator. Dan inilah yang pertama kali mesti teman-teman atur. Setting pertama kali, yaitu tipe ventilator. Clear ya teman-teman ya? Mungkin kalau teman-teman baca namanya tipe mandatory, tipe controlling, atau limit. Sama saja gitu ya. Di mana tipe ventilator di seluruh dunia itu ada dua. Tipe volume dan tipe pressure. Which one do you want to choose? Ya. Only one ya. Nggak bisa kita pilih dua-duanya. Ya. Gitu. Jadi mau pakai volume or pressure. Clear ya? Jadi kalau tipe volume, di mana ventilator itu mengalirkan gas berdasarkan volume yang diatur, volume yang digaransi. Gitu. Kalau tipe pressure, ventilator akan meniup mengalirkan gas berdasarkan pressure yang diatur, pressure yang digaransi, pressure yang dibatasi. Clear ya? Sampai sini ya. Apa bedanya volume pressure? Nah, volume berdasarkan volume tidal. Dan volume tidalnya itu konstan. Karena volume tidal yang digaransiin. 300 sampai ke pasien 300. Kasih 400 sampai kasih 400. Kasih 500 sampai kasih pasien 500. Karena pada tipe volume dia menggaransi volume tidalnya. Pada tipe pressure tidak bisa menggaransi volume tidal, sehingga pada tipe pressure volume tidalnya berubah-ubah. Clear itu. Ingat terjadi compliant ada dua, volume tidal dan peak pressure. Nah, pada tipe volume, peak pressure-nya tekanan di jalan napas itu berubah-ubah. Karena pada tipe volume tidak bisa menggaransi tekanan di jalan napas. Yang menggaransi tekanan di jalan napas adalah tipe pressure. Karena tipe pressure dia menggaransi tekanan di jalan napas. Sehingga pressure yang dihasilkan konstan. Konstan itu sesuai settingan ya. Pada tipe volume, inspirasi berakhir setelah volume tidal tercapai. Jadi ventilator akan terus niup ya, sampai volume tidalnya tercapai. Karena volume tidalnya sebagai target. Dan tipe pressure, inspirasi berakhir setelah pressure tercapai. Karena pressure-nya sebagai target. Nah ini ya, yang membedakannya. Oke, kita mulai breakdown satu persatu. Pertama, volume. Nah, volume ini ada 3 variabel. Satu, ventilator akan meniup berdasarkan volume tidal. Ya. Volume gasnya yang digaransi. Nah, volume tidal ini dihantarkan berdasarkan waktu. Namanya time inspirasi. Mau 1 detik, 1,5 detik, 2 detik. Jumlah gas untuk mendorong volume tidal berdasarkan waktu itu namanya peak flow. Ya. Zaman dulu peak flow ini kita hitung, kita tentukan ya. Peak flow itu volume tidal dibagi time inspirasi kali 60. Dulu ya. Nah, kalau sekarang enak nih teman-teman. Teman-teman nggak perlu atur-atur peak flow lagi. Dia secara otomatis. Gitu ya. Keuntungan dari volume apa sih?
Karena tipe volume dia menggaransi volume tidalnya. Jadi volume tidal yang dihasilkan pada tipe volume stabil. Stabil volume tidal pasti stabil minute volume. Karena volume tidalnya memang yang digaransi. Volume tidalnya sebagai target. Clear ya? Kita nggak khawatir volume tidalnya terlalu rendah atau ketinggian. Pas lah volume tidalnya gitu. Itulah hebatnya volume ya. Volume tidal itu menentukan CO2 ya. Kalau volume tidal terlalu tinggi, CO2-nya rendah. Volume tidal kerendahan, CO2-nya jadi tinggi. Itu untungnya. Nah, ini ada ruginya. Ruginya banyak ya. Volume itu sifatnya maksa. Ya, memaksakan. Gitu ya. Cuma akan jadi masalah ketika pasien sudah ada trigger. Kenapa? Ketika pasien ada trigger, dia bisa menghasilkan volume tidal loh pasien. Dan ketika pasien sudah ada trigger, dia tidak mau volume tidalnya itu dipaksakan. Dan sifat volume itu adalah memaksa volume tidal. Akhirnya apa? Akan terjadi tabrakan, benturan antara volume tidal dari pasien dengan volume tidal dari mesin, dari ventilator. Dek, dek. Inilah masalahnya. Ya, asynchrony pore activation. Mungkin kalau pasien apno nggak ada masalah, tapi kalau pasien ada napas, napasnya pasien sama napasnya mesin itu tabrakan terus, ya, gitu. Yang kedua, kalau ada leakage, ada bocor, ini kayak diganti. Mesin kasih 400, bocor 300, yang masuk ke paru-paru cuma 100, diganti nggak? Enggak. Kalau volume itu udah gugur kewajiban, tahu gugur kewajiban. Hai pasien, aku kasih kok 400. Aku nggak peduli mau masuk paru-paru atau bocor, aku nggak peduli. Nah, bahayanya kalau bocor itu kurang nanti ya volume tidalnya. Yang ketiga, peak pressure-nya ini berubah pada tipe volume. Kan volume tidak menggaransi peak pressure ya. Nih, di sini nih. Sorry. Saya balik sini nih. Pada volume, peak pressure-nya berubah-ubah ya. Tekanannya dia berubah-ubah. Jadi peak pressure yang berubah-ubah ini ya, untuk menghasilkan volume tidal yang konstan, tekanan di jalan napas itu bisa tinggi, bisa rendah. Bisa tinggi, bisa rendah. Dan kondisi ini yang berubah-ubah ini bisa menyebabkan injury pada paru-paru yang disebut dengan istilah barotrauma. Ya. Jadi barotrauma itu ada dua ya teman-teman penyebabnya. Satu, high pressure induced lung damage. Karena tekanan terlalu tinggi atau tekanan yang berubah-ubah terus ya. Ini juga bisa menyebabkan barotrauma. Gitu. Oke, ini ruginya volume. Berikutnya kita ke pressure. Nah, berarti ventilator itu mengantarkan gas berdasarkan pressure inspirasi ya. Kalau volume kan volume tidal, pressure inspirasi. Sama, pressure inspirasi ini dihantarkan berdasarkan waktu, mau berapa detik nih sampainya. Dan tekanan maksimal di jalan napas namanya peak pressure ya. Jadi peak pressure ini penjumlahan dari pressure inspirasi ditambah PIP ya. Nanti pressure inspirasi ini bisa berstatus dua ya. Bisa sebagai pressure control atau bisa berstatus sebagai pressure support. Apa bedanya? Nanti kita bahas di mode lah ya, biar lebih tergambar. Oke, kita masuk ke untung rugi ya, gitu ya. Kenapa? Kalau tahu untung ruginya, kita bisa mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Untungnya dulu ya, pressure. Tadi kan untung ruginya volume, sekarang untung ruginya pressure. Untungnya pressure apa sih? Lebih nyaman, lebih sinkron. Meski pasien ada trigger, ya, mesti pasiennya aktif. Kenapa? Tipe pressure itu tidak memaksakan volume tidal. Jadi nyaman-nyaman aja ya buat pasien. Nggak benturan. Gitu. Kan nggak maksa volume tidal. Yang kedua, kalau ada bocor, itu akan diganti. Kenapa dia ganti? Karena pada tipe pressure itu menggaransi tekanan di jalan napas. Misalnya kasih pressure 14, maka pressure 14 itu digaransi. Kalau ada bocor, tekanannya turun nggak? Tekanannya bisa aja turun saat itu. Ventilator akan mendetek, loh kok tekanannya turun? Oh, karena ada bocor.
Karena dia sifatnya menggaransi tekanan di jalan napas, maka ventilator akan meningkatkan flow, meningkatkan tiupan supaya tekanannya tuh tetap stabil 14 ya. Secara tidak langsung telah mengganti kebocoran. Itulah hebatnya pressure. Kemudian tipe pressure itu pressure-nya itu konstan, pressure-nya itu stabil. Yang bikin bar trauma kalau pressure-nya itu berubah-ubah. Dengan peak pressure yang konstan, dengan peak pressure yang stabil, minimal terjadinya baru trauma. Di situ ya, clear ya? Nah, ini untungnya pressure. Banyak untungnya? Iya, banyak untungnya. Ada ruginya nggak? Ada, inilah ruginya. Di mana kerugian dari tipe pressure tidak bisa menggaransi volume tidal. Misal gini, kalau kita kasih pressure ketinggian, menghasilkan volume tidal yang terlalu tinggi. Ingat, volume tidal terlalu tinggi akan menyebabkan volume trauma. Akan menyebabkan biotrauma. Gitu ya. And then, produk suatu ventilasi. Ingat ya, produk ventilasi. Produk ventilasi itu ada dua. Ada resistant and compliant. Kalau pasien terjadi peningkatan resistensi, ya, terhambat, ya, adanya plak, meningkat, resistensi meningkat, maka volume tidal yang dihasilkan rendah. Kalau pasien terjadi low compliant, contohnya pada pasien kasus apa? Fibrosis, tension pneumotorak, ya, uding paru, compliance-nya rendah, ngembangnya lemah. Ketika low compliant akan menghasilkan low volume tidal. Karena sejatinya tipe pressure tidak bisa menggaransi volume tidal. Clear, clear? Iya. Ini nanti pada saat workshop ya, akan saya buktikan di ventilatornya langsung ya. Ini kan cuma teori ya. Nanti kalau pas offline, teman-teman bisa lihat, kita buktikan di ventilatornya langsung ya. Semua manuver-manuver seperti ini ya, gitu ya. Plus minusnya. Oke. Yang berikutnya adalah setelah tipe ini kita tentukan, kita masuk ke mode ya atau modus. How about mode ya? Apa mode? Mode adalah metode pengaturan bantuan ventilator ya, di mana bantuan terhadap pasien ini disesuaikan dengan kemampuan ventilasi pasien ya. Para user itu butuh mode di ventilator ya, gitu. Jadi mode itu adalah fasilitas bantuan ya, tetapi mesti di-adjust sama user ya, gitu ya. Nah, di mode dasar ini kita bagi 3 dulu ya. Kontrol, SIMB, dan spontan. Ya, gitu. Jadi mode dasar ini pasti di tempat ventilator teman-teman itu ada. Nggak mungkin nggak ada ya. Yang membedakan ventilator satu dengan ventilator yang lain itu mode advance ya. Mode advance itu udah tentu. Ventilator yang ini ada, ya ventilator sana nggak ada. Gitu. Tapi kalau mode basic nggak mungkin, mustahil kalau nggak ada ya. Kalau mode dasar ini nggak ada, ya mungkin bukan mesin ventilator ya, mesin cuci kali ya, gitu ya. Oke, mode pertama adalah mode control. Di mana mode control ini adalah tingkat ketergantungan paling tinggi, tingkat bantuan paling tinggi dari ventilator ke pasien ya. Gitu. Berarti apa? Napas pasien sedang dikendalikan oleh mesin. Namanya napas pasien sedang dikendalikan oleh mesin, pasti RR-nya tinggi, ya, di atas 10. Nggak mungkin pasien dikontrol RR-nya 4, RR-nya 5. Namanya kontrol, pasti RR-nya tinggi. Ya. Kriteria RR tinggi itu di atas 10 ya. Nah, ketika pasien sedang dikontrol, pasien tersebut tidak ada trigger, tidak ada inisiasi untuk bernapas. Berarti namanya apa? Kontrol murni. Genuine control. Clear? Atau pasien memang sedang direlaksan, sedang dikasih obat-obat pelupuk otot. Ini namanya kontrol murni. Yang kedua, ketika pasien sedang dikontrol, pasiennya ada trigger, ada inisiasi bernapas. Berarti namanya apa?
asis ya. Fasenya tidak direlaksan. Oke, saya ulang. Mood control, mood ketergantungan paling tinggi. Ketika pasien sedang dikontrol napasnya, dia tidak ada trigger, tidak ada upaya bernapas. Berarti kontrol murni, genuine. Ketika pasien sedang dikontrol, dia ada trigger, dia ada upaya napas. Berarti itu namanya assist, assisting ya. That's clear ya. Ini kalau asisnya udah banyak, it's better ya. Berarti pasien can be able to the winning gitu. Oke, ini indicate ya. This is indicate about the control ya. Jadi indikasi kontrol untuk passive patient. Nah, pasif itu pasien apnu ya, no triggering. And then dia ada trigger tapi masih parsial, masih sedikit ya. Apnu atau napasnya masih sedikit. Ini indikasi kontrol. Kalau aktif, not indicate ya. Jadi pasien yang napasnya bagus nggak indikasi gitu ya. Nah ini parameter settingnya ini teman-teman nggak usah dihafal, nggak apa-apa ya. Kita tinggal mengejas ya, ada volume, ada pressure ya. RR-nya tinggi ya, di atas 10. PIP, oksigen di awal biasanya tinggi ya. IR rasio, sensitivitas atau trigger gitu ya. This is parameter settingnya. The next mode is SIMB mode, synchronized intermittent mandatory ventilation. So how about SIMB? SIMB itu ada dua ya. Yang pertama adalah intermittent mandatory. Artinya apa? Napas selang-seling. Ada trigger. Kalau pasien tidak ada trigger, nggak mungkin dia bisa napas bergantian. Yang kedua, setting RR di ventilator itu rendah, kurang dari 10. Kalau SMP RR-nya masih di atas 10 ya, bisa 12. Nggak mungkin masih tinggi, gitu ya. Supaya terjadi intermittent mandatory, satu, pasien ada trigger. Kedua, RR di ventilator itu rendah. Ya. Biasanya 6 sampai 9. Gitu ya. Oke. SIMP yang kedua adalah sinkronisasi. Sinkronisasi itu mensinkronkan, menyesuaikan. Jadi SIMP yang sinkronisasi di mana ventilator membantu pasien dengan mengandalkan berdasarkan RR gitu ya, respirasi rate from the ventilator. Jadi R ini berperan penting banget nih ya dalam SIMP yang sinkronisasi. Misal pasien diintubasi ya, pasiennya apnu. Bisa nggak apnu SIMP? Bisa. Tapi yang sinkronisasi RR-nya harus tinggi, di atas 10, biasanya kasih 12. Berarti itu apa? Sinkronisasi kontrol namanya. Pasien kadang napas, kadang enggak. Kadang napas, kadang enggak. Bisa enggak SIMP? Bisa. Berarti RR-nya itu diberikan 6 sampai 9. Itu namanya sinkronisasi intermittent. Gitu ya. Yang ketiga, ini napasnya kuat. Pasien napasnya bagus ya. Mestinya kan di spontan ya. Tapi kita bisa SIMP, bisa. Tapi RR-nya itu rendah, kurang dari 6. Itu disebut dengan sinkronisasi spontan. Jadi, SIMP yang sinkronisasi bisa diberlakukan pada semua kondisi pasien karena pemberiannya berdasarkan RR gitu ya. Karena bisa pada semua kondisi pasien ini ya diberlakukan, maka SMP yang sinkronisasi disebut juga dengan istilah universal mode. So how about universal ya? Can be able to all condition ya. Itulah hebatnya SIMP yang synchronized. Determinasi given on rate from the ventilator.
So this is indicate ya from SIMP. Pasien yang pasif, pasif itu nggak ada trigger ya, rate-nya tinggi. With and then pasien masih sedikit, press support ya gitu. Itulah bedanya. Pressure sama-sama mendorong, clear gitu ya. Kemudian mood spontan. Kenapa dikatakan spontan? Karena all driving breath depend on the patient, ya, not the machine, ya. Jadi semua kendali napas oleh pasien, mesin nggak ngasih RR, ya. Gitu. Maka disebut dengan spontan. Spontan ini ada dua. Satu, spontan pressure support. Spontan pressure support, ya, ditandai dengan nilai pressure support itu high, tinggi ya, di atas nilai PIP. PIP 5 pressure supportnya 7, PIP 5 PS-nya 10, PIP 5 PS 12. Selama nilai PS itu di atas PIP, this is spontan pressure support. Ada dorongan dominan dari si mesin. Ya. Itu pressure support diturun-turunkan terus ya pada satu inning. Akhirnya terjadi di mana nilai pressure support sama dengan atau kurang dari PIP. PIP 5, PS-nya 5. Nah, kalau PIP 5 sudah PS 5, ini disebut dengan CPAP. Ya. Terjadi tekanan yang terus-menerus berdasarkan nilai PIP. Nah, jadi tuh pasien ya bisa dicabut, bisa diekstub ya dari mesin kalau sudah CPAP atau mendekati CPAP. Kalau PS yang masih tinggi ini di atas 10 nggak bakalan bisa dia dicabut karena belum adaptasi, belum penyesuaian, belum latihan nih pasien. Clear ya di sini ya. Nah, indicate spontan just for active patient. Pasien napasnya kuat, napasnya bagus. Patient pasien aktif not indicate ya, bahaya. Active patient because ventilator tidak memberikan rate ya, tidak memberikan RR ya. Nah, ini adalah parameter settingnya ya. Ada pressure support level, PIP, trigger, dan fraksi oksigen. Dia tidak ada RR. Yang jelas kalau sudah pressure support ya, sudah spontan, kalau sudah spontan pasti oksigennya kurang dari 50%. Nggak mungkin lah. Spontan oksigennya masih 90, berarti itu nggak layak di spontan kalau oksigennya masih tinggi ya. Oke, berikutnya kita parameter setting ya. Parameter setting adalah setting-setting yang ada di ventilator ya. Tergantung tipenya dan mode-nya. Contohnya adalah setting volume tidal. Tadi sudah kita bahas volume gas yang diperlukan untuk 1 kali napas volume tidal. Pemberiannya berdasarkan berat badannya. 5-8 cc per kilo. Mungkin teman-teman baca literatur 6-8 ya. 5-7 betul ya. Nah, ini saya ambil range yang paling moderat ya, 5-8 cc per kilo. Jadi kalau berat badannya 50, angka 250-400. Berat badan 60, 300-480 gitu ya. Kemudian pressure. Kalau tipe pressure kan nggak muncul volume tidal. Jadi kalau kita mau pakai tipe pressure, lihat volume tidal aktual, lihat volume tidal yang keluar dari mesin. Berapa tuh nilainya? Jadi pressure yang kita berikan ini harus memenuhi volume tidal target. Nah, volume tidal target itu sekitar 5-8 cc per kilo. Gitu ya, teman-teman ya. Rate-nya 10-16. Jadi menurut riset ya 10-16 pressure ini bisa menghasilkan volume tidal 5-8 cc per kilo. Kalau pressure-nya kurang ya, volume tidalnya kurang, pressure-nya kita bisa tinggikan ya, naikkan. Pressure volume tidalnya terlalu tinggi dihasilkan, maka pressure-nya bisa kita turunkan. Pokoknya harus sesuai dengan volume tidal target 5-8 cc per kilo berat badan si pasien gitu ya. Kemudian rate. Nah, ventilator kan memberikan frekuensi napas ya berdasarkan rate atau RR ya. Di awal biasanya kita berikan tinggi 12 ya. Plus minus 2.
Toleransi di 14, toleransi di 10. Pokoknya kasih 12 lah ya. Di PAL-nya itu 12 ya. Oksigennya di ventilator 21-100% ya. Di awal biasanya kita tinggi ya, 90-100%. Kenapa mesti tinggi? Karena untuk recovery ya, disease recovery strategi ya. Tapi hati-hati pada pasien PPOK dan neonatus. Ini nggak boleh tinggi-tinggi ya. Kenapa PPOK tidak boleh terlalu tinggi oksigennya? Karena akan terjadi impending CO2. Kan dia sudah toleran terhadap CO2 yang tinggi. Jadi kalau misalnya nanti oksigen makin tinggi, maka CO2-nya makin tinggi ya. Yang berikutnya ada pasien neonatus. Ini kenapa nggak boleh tinggi-tinggi? Kenapa? Terjadi ROP, retinopati fibroplasia, kebutaan ya. PA rasio waktu yang dibutuhkan ya, terjadinya inspirasi dan expirasi. Normalnya 1:2. Napas vesikuler 1:2 ya, di mana rasio expirasi ini lebih panjang ya, 2 kali lipat ketimbang inspirasi. Ya. Trigger adalah setting di ventilator untuk mengenali, mendeteksi adanya upaya napas dari pasien. Trigger ini nggak boleh di-off. Kalau trigger di-off, maka ventilator tidak akan mengenali kalau pasien ada napas. Nanti pasien nggak di-winning-winning ya. Trigger jangan pernah di-off. Ya. Makin besar nilai trigger, makin tidak sensitif, makin tidak peka dia dalam mengenali. Makin rendah, dia makin sensitif mengenali adanya napas dari si pasien. Sudah, kasih aja 2 nilai ya, normal trigger 2 ya. Kalau teman-teman ngasih di atas 2, misal 5, 6, teman-teman tuh udah nggak niat aja ngasih trigger ya. Terus pasien nggak di-winning-winning, kesian amat tuh pasiennya. Mistriggering. Kalau teman-teman ngasih 1 atau 0,5, namanya auto triggering, trigger palsu nanti yang muncul ya. Kalau ada aritmia, ada air gitu. PIP, positif and expiratory pressure, tekanan positif di akhir expirasi. PIP adalah tekanan minimal. Serendah-rendahnya tekanan di ventilator adalah PIP. Nah, di mana PIP ini berguna untuk mengembangkan alveoli yang kolek ya, yang kempes. PIP jangan di 0, kasih 5 ya, minimal 5. Ini fisiologis. Karena walau bagaimanapun PIP itu terapi, meningkatkan fungsi residu ya, meningkatkan oksigenasi, menjaga paru-paru tetap terbuka dan meningkatkan compliance. Nah, ini saya ada video PIP ya. Di mana pasien ini alveolinya kempes, kolap ya. Nah, kalau kolap seperti ini tidak mungkin menghasilkan difusi yang bagus, oksigennya pasti jelek ya. Gitu. Maka diberikan PIP supaya alveolnya tidak kempes. Nah, ini setelah dikasih PIP, alveoli yang kempes itu akan mengembang. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, maka difusinya bagus. Oksigen outputnya bagus ya, gitu. Makin tinggi PIP, makin mengembangkan alveoli. Kalau PIP-nya di-nolin, apa yang terjadi kalau PIP-nya di-nolkan? Ya, dia kempes lagi, gitu. Clear ya? Oke, kita masuk ventilasi mekanik pada pasien ARDS ya. Nah, jadi ARDS ini ya diartikan sindrom McNeish yang ditandai dengan penurunan progresif kandungan oksigen arteri yang terjadi setelah penyakit atau cedera serius. Ini saya kutip dari Brunner and Sudat ya tahun 2001. Jadi ARDS itu ada 4 kriteria ya, 4 kunci. Pertama, munculnya akut, onsetnya akut, kurang dari seminggu. Yang kedua, terjadi gangguan difusi, ya, diffuse alveolar damage. Yang ketiga, PF rasio kurang dari 200. Kan normal PF di atas 400 ya. Yang keempat, tidak adanya peningkatan left atrial pressure ya. Ini kalau pakai Swan gun ya, pakai invasive monitoring. Jadi, ARDS yang berat akan berimplikasi terhadap gagal napas yang mengancam jiwa ya, terjadinya sianosis dan hipoksemia arteri yang berat gitu ya. Hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan pada pasien ARDS yang terpasang ventilator? Pertama,
Saksanya itu harus close, jangan open. Nanti kalau open sering dibuka-buka ya, nanti pipnya akan nggak efektif. Berikutnya lakukan proning. Proning itu tengkurap ya, telungkup 16 jam jika memungkinkan. Efektif nih proning ya. Banyak jurnal-jurnal literatur yang membahas tentang proning ya gitu. Karena apa? Lobus bagian belakang kan lebih besar ketimbang depan. Jadi ekspansinya komplainya lebih bagus, oksigenasi kan juga lebih bagus ya. Cuman jika memungkinkan tuh jika tidak ada kontraindikasi, jika hemodinamiknya stabil ya. Jika orangnya ada, kadang-kadang untuk membalik pasien itu bisa 4 sampai 6 orang. Yang berikutnya kan ARDS kan paru-parunya kempes, kembangkan dong paru-parunya dengan PIP tinggi. Makin tinggi PIP makin mengembang ya paru-paru ya. Oksigen yang dihasilkan juga lebih bagus. Jangan berikan pressure yang berlebihan. Kalau pressure berlebihan, volumenya terlalu tinggi, nanti paru-parunya rusak. Udah rusak tambah rusak. Jangan sering lepas-lepas selang ya. Jangan lakukan disconnecting ya supaya PIP-nya tetap terjaga. Gunakan protokol winning supaya nggak kelamaan ya. Tapi teori ya, karena praktiknya saya. Kemudian gunakan manajemen terapi cairan nih pada pasien RDS yang terjadi hipoperfusi. Dan gunakan pasien monitor. Pastilah di ICU ada pasien monitor ya. Nah, WHO guideline, ICCM, dan CDC ya. Berikutnya adalah current guideline on how to set the ventilator for RDS patient ya. RDS itu sama dengan COVID ya, the same ya. Jadi ini adalah setting ventilator pada pasien RDS ya. Yang pertama adalah use pressure control. Jangan pakai volume, harus pakai pressure ya. Gitu. Nggak boleh pakai volume. Kemudian karena paru-parunya sudah rusak, maka volume tidalnya jangan terlalu tinggi. Low volume tidal 4 sampai 6 dari perkiraan berat badan. Ya. Kalau pasien biasa 5 sampai 8, maka RTS 4 sampai 6. Plato pressure kurang dari 30. Nah, biasanya kan kalau pasien volume tidalnya tinggi ya, biasanya plato pressure-nya tinggi. Jaga volume tidalnya biar nggak terlalu tinggi, tekanan jangan terlalu tinggi, maka plato pressure harus kurang dari 30. Jaga driving pressure. Driving pressure itu PIP plato dikurangi PIP ya, harus kurang dari 14. Nah, dikarenakan volume tidal yang rendah, low volume tidal, maka CO2-nya jadi tinggi. Ini nggak bisa dihindari ya, CO2-nya jadi tinggi. Terjadi hiperkapnia ya. Kalau CO2 tinggi akan membuat asidosis. Nah, teman-teman udah belajar asidosis lah ya. Dan alkalosis. Kalau CO2 tinggi, asidosis. Nah, CO2 tinggi kenapa? Karena volume tidalnya kerendahan. Ya. Nggak masalah pasien asidosis. Ya. RDS asidosis itu nice asidosis. Ya. Asidosis yang bagus. Selama pH-nya masih di atas 7,15. Langkah ini dilakukan untuk semata-mata melindungi paru-paru. Lung protective ventilation, lung protective strategi. Clear ya? Selama pH-nya masih di atas 7,15. Target oksigenasi nggak usah muluk-muluk ya, 55 sampai 80 udah bagus ya. Saturasi 88 sampai 95% juga udah bagus ya. Biasanya untuk meningkatkan oksigenasi high PIP, berikan PIP tinggi ya. Nah, ini contoh setting ventilator. Kontrol mengendalikan. Namanya dikendalikan, RR-nya tinggi ya. 12. Oksigennya tinggi ya. Ini namanya kontrol. Bedanya apa? Volume pakai volume tidal, pressure pakai pressure inspirasi. SIMP udah bergantian, RR-nya rendah ya. Oksigennya rendah. Spontan, semua napas oleh pasien ya. Makanya nggak ada RR. Oksigen kurang dari 50%. Caution, this machine has no brain. Please use your own. Walau bagaimanapun ventilator itu nggak punya otak ya, tetap keputusan terbaik ada di user. Jangan mengandalkan kecanggihan dan kemalangan mesin. Walau bagaimanapun mesin nggak punya otak. This machine has no brain. Please use your own. Gitu ya. Baik, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan ya tentang ventilasi mekanik dasar. Kalau ada pertanyaan, diskusikan. Saya kembalikan ke Pak Tatang. Silakan Pak Tatang.
Oke, terima kasih Pak Agus untuk materinya. Sesi diskusi teman-teman. Mohon maaf saya lagi di jalan. Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja. Sebentar ya, sebentar. Ada. Silakan. Um, Kalau pada pasien yang mengalami kolaps di alveolinya, kan itu diberikan PIP yang tinggi. Betul. Apakah ada batasan PIP-nya apa tidak? Itu yang pertama. Terus Ya, kalau semisalnya pada saat dia dengan PIP yang tinggi, ketika kita misalnya mau melakukan pengambilan sampel untuk sputum culture, itu otomatis kan kita harus disconnect close suction-nya untuk mengambil sampelnya iya. itu. Bagaimana caranya mengatasi dengan PIP yang tinggi untuk meminimalisir paru itu kolaps. Terus yang kedua, untuk time inspirasi itu apakah selalu 1:2 atau bisa diubah dengan kondisi pasien seperti apa tim inspirasi itu diatur, Pak? Terima kasih. Baik, ini yang tadi Pertanyaannya padat yang meraya Pak Agus. Langsung aja. oh siap siap siap. Ini yang nanya-nanya siapa ya? Saya nggak kelihatan di sini. Oke. Nama saya Suci, Pak. Oh Suci, baik saya langsung jawab ya. Mbok Suci ya. Oh iya kelihatan nih sekarang wajahnya Mbok Suci. Oke, pertama saya jawab satu persatu ya. Yang tadi terkait PIP. So, how about PIP? PIP adalah tekanan positif di akhir ekspirasi ya. Kita ada PIP nggak? Saya, Mbok Suci dan teman-teman yang lain pasti ada PIP-nya. Kebetulan saya sampai beli ya spirometri punya saya pribadi. Karena saya mau riset ya, pasien-pasien itu saya ukur spirometrinya, low volume tidaknya, ada lung capacity paru-parunya ya, ada residual volume ya, ada total lung capacity, ya, ada kapasitas vital. Buat apa? Saya mau riset ya, gitu. Cuma kadang-kadang suka iseng, saya pakai spirometri saya sendiri. Kadang-kadang PIP saya 4 ya, kadang 5, kadang 6, seringnya 6 PIP saya ya. Cuman kalau lagi kecapean 4. Ternyata guideline itu PIP itu adalah PIP fisiologis adalah 4 sampai 7. Makanya kalau find out middle range itu 5, 5 itu ambil nilai tengah. Clear ya, PIP 5. Pertanyaannya, pada pasien RDS yang paru-parunya kolaps, kempes, use high PIP. Yang disebut PIP tinggi itu PIP berapa sih? PIP di atas 7, starting from 8. Clear ya? And then itu starting high PIP. So how about the end high PIP? The end high PIP adalah PIP kurang atau sama dengan 12. PIP di atas 12, danger PIP. Ya, kadar output turun, stroke volume turun, tensi turun, ya, bradikardie langsung asistol. Kelamaan PIP di atas 12. Jadi PIP di atas 12 danger. And then the best PIP between 8 until 12. PIP itu sangat individual, setiap orang berbeda-beda. Tentuan adjustment dari 8 sampai 12 itu tergantung dari individu masing-masing. Clear ya? Berarti PIP yang paling tinggi adalah 12. Terus yang kedua, pada pasien yang PIP tinggi, itu kan kita sering lakukan pemeriksaan kultur ya, kultur sputum ya. Yang namanya periksa kultur sih enggak setiap hari. Belum tentu seminggu sekali. Jadi kalau dicopot cuma sekali doang sih nggak ada masalah gitu ya. Yang nggak boleh itu adalah gunakan yang open suction. Kalau suction itu kan sering ya. Satu sip aja bisa 10 kali. 3 sip bisa 30 kali. Setiap hari pula. Itu nggak boleh. Tapi kalau kultur yang nggak bisa dihindari. Emang tekniknya mau bagaimana kan gitu. Lah kultur kan belum tentu seminggu sekali ya. No problem lah. Curi-curi dikit. Curi hatimu, nyuri-nyuri gitu. Clear, Mbak? Iya. And then the next answer about apa tadi ya saya lupa. Apa Mbak Suci? Aduh, nih saya Time terkesima. inspirasinya, Pak. Oh, TI. TI itu normalnya berapa sih? Sebetulnya TI itu bukan tujuan ya.
TI itu untuk menentukan IE rasio ya. IE rasio. Normal IE rasio vesikuler adalah 1:2 pada orang dewasa. Pada neonatus itu 1:1 ya. Pertanyaannya bisa nggak itu dimanuver? Bisa, namanya manuver IE rasio. Pada pasien apa? Pasien terjadi hiperkapnia dengan CO2 tinggi, IE rasio bisa dipanjang 1:3. Tetapi itu tidak direkomendasikan. Kenapa saya bilang? Itu pilihan terakhir. The best untuk manuver menurunkan hiperkapnia adalah permisif hiperventilasi dengan RR yang tinggi ya. Setelah RR yang tinggi dengan volume tidal yang normal. RR dulu, volume tidal dulu, baru pilihan ketiga adalah IE rasio. Kenapa saya bilang tidak direkomendasikan? Karena IE rasio extended IE rasio dengan IE rasio yang panjang 1,3, 1,4, pasien itu nggak nyaman. Coba aja lihat pasien, karena pasien dipaksa kan. Itu rasio gitu. Terus apa lagi, Mbak Suci? Yang terakhir apa ya? Saya lupa tuh. Udah terjawab semua sepertinya. Ada yang keempat apa tuh? Yang terakhir apa tuh? Udah Saya lupa. semuanya, Pak. Sudah terjawab Udah semua, Pak. semua. Oh, iya. Udah nggak apa-apa. Ayo Mbak Suci mau nanya lagi nggak apa-apa? Nggak deh. Yang lain ada? Masih ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf, tadi jaringan saya nggak stabil ya. Oke, kalau nggak ada, close saja Pak Agus. Mungkin nanti pada saat workshop bisa lebih jelas kali ya, diskusinya lebih enak. Oke, baik Pak Tatang. Baik teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih ya atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya ya. Nanti pada saat workshop silakan ya kalau kita diskusi ya, sharing expertise. Kalau ada pertanyaan misteri-misteri yang belum terpecahkan selama teman-teman menggunakan ventilator ya selama ini ya, kita akan bahas. Lusa kita akan bertemu secara offline. Kita bahas tuntas tentang ventilator. Kalau di sini kan saya perspektif by konsep ya, tapi next saat offline saya akan explore ventilatornya secara langsung gitu, terkait dengan how about use mechanical ventilation with comprehensive gitu. Itu saja. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang.